Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eci Amelia Yandi dari Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Keperawatan. Di sini saya akan memberikan penyuluhan mengenai plasenta previa. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eci Amelia dari Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Keperawatan. Di sini saya akan berbagi ilmu dan mengenai tentang plasenta previa. Apakah ibu-ibu sudah mengetahui plasenta previa? Belum. Jadi plasenta previa itu adalah kondisi di mana ari-ari di bagian bawah rahim tertutup sehingga terjadinya pendarahan. Terus untuk ibu dengan ibu siapa? Jadi tujuan saya di sini agar ibu mengetahui apa plasenta previa dan juga bagaimana tanda dan gejala plasenta previa dan juga cara penanganannya itu bagaimana. Nah, untuk kontrak waktunya itu sekitar kurang lebih 30 menit. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Langsung saja ya Bu ya. Ibu bisa lihat di kertasnya itu ada pengertian, bisa dilihat juga, dan saya jelaskan lagi. Pengertian dari plasenta previa itu adalah plasenta yang berimplantasi pada segmen bawah rahim, yaitu di atas dan dekat tulang serviks dalam, dan menutupi sebagian dan seluruh ostium uteri internum. Nah, jadi sehingga kondisi ari-ari itu tertutup dan mengalami peradangan dan terjadinya pendarahan. Itu penyebabnya. Pengertian dari plasenta previa itu. Nah, ibu juga bisa lihat dari gambar ini. Jadi tertutupnya itu si ari-arinya ini tertutup seperti ini. Nah, sehingga mengalami pendarahan. Ini kan yang normal. Ya. Terus penyebab dari plasenta previa itu yang pertama bisa jadi karena pendarahan. Bisa juga karena faktor usia ibu hamil di atas 35 tahun. Bisa juga karena multiparitas, yaitu perempuan yang mengalami melahirkan berulang kali gitu. Dan juga bisa karena riwayat operasi, riwayat pembedahan uteri bisa. Terus keguguran yang berulang-ulang juga bisa terjadi. Dan juga faktor sosial dan ekonomi juga bisa menjadi salah satu faktor penyebabnya. Terus tanda dan gejala dari plasenta previa itu yang pertama, tanda dan gejalanya itu mengalami pendarahan tanpa adanya rasa nyeri, jadi nggak sakit gitu, tiba-tiba pendarahan gitu. Nah, dan juga pendarahannya itu terus-menerus berulang-ulang, jadi nggak terus-menerus gitu. Dan juga warna darahnya itu merah segar, jadi bukan kayak darah menstruasi yang agak gelap gitu, jadi darahnya itu merah segar. Dan juga terjadi adanya anemia karena kurang darah, karena pendarahan tersebut. Dan juga tidak ada kontraksi pada saat pendarahan, jadi nggak sakit gitu ya. Dan juga ada denyut jantung janinnya itu ada, cuman masih terjadi pendarahan gitu. Dan juga ada komplikasi dari plasenta previa sendiri. Yang pertama, pada ibu itu bisa terjadi perubahan hingga shock akibat pendarahan tersebut. Nah, dan juga yang keduanya yaitu pada janin biasanya terjadi kelahiran yang prematur, dan juga sering terjadi komplikasi seperti aksifia berat. Aksifia berat itu kondisi bayi yang tidak mendapatkan oksigen, jadi susah kayak bernapas gitu ya. Dan juga ada cara penanganan untuk plasenta previa itu ada dua. Yang pertama biasanya di rumah sakit itu diambil tindakan operasi, dan yang kedua yaitu melahirkan dengan menekan plasenta.
Dan juga yang harus dilakukan ibu-ibu ketika mengalami plasenta previa ini, yang pertama yaitu bed rest total atau istirahat melahirkan dengan menekan plasenta. Dan juga yang harus dilakukan ibu-ibu ketika mengalami plasenta previa ini, yang pertama yaitu bed rest total atau istirahat total, dan juga mencegah bayi lahir prematur, memperhatikan kebutuhan gizi dan bagi ibu dan anaknya juga, dan juga persiapan juga biaya untuk ketika melakukan ada keluhan tersebut gitu. Bagaimana Ibu? Setelah dijelaskan, apakah Ibu bisa memahami? Baiklah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Ya, Ibu ini silakan. Ya, kan tadi sudah dijelaskan bagaimana lahirnya prematur. Ya. Jadi pertanyaannya bagaimana mencegah lahir prematur? Iya. Baiklah. Jadi pencegahan agar bisa pencegahan dari bayi prematur itu yang pertama yaitu pada saat hamil ibunya itu jangan stres gitu, jangan banyak pikiran, dan yang kedua yaitu pastinya menerapkan gaya hidup sehat dan bersih, dan juga ibunya dianjurkan harus mengontrol berat badan dan menghindari aktivitas yang berat. Apakah Ibu Ocha ingin bertanya? Iya. Apakah ada larangan yang tidak dianjurkan agar menghindari terjadinya plasenta previa? Jadi ada larangannya. Yang pertama yaitu melakukan aktivitas terlalu berat, terus stres, dan juga menghindari makanan-makanan yang pedas. Jadi ibu hamil itu jangan kebanyakan makanan-makanan yang pedas gitu. Dan juga pastinya makan makanan yang bergizi gitu jawabannya. Iya. Bagaimana Ibu Ocha, sudah jelas? Sudah. Ya. Sekarang kan ibunya udah ngerti ya, udah dijelaskan. Pertanyaan saya, Ibu Ocha, apa sih gejala, tanda dan gejala dari plasenta previa? Tanda dan gejalanya yaitu pendarahan tanpa nyeri, ya, pendarahan berulang, warna pendarahan merah segar, adanya anemia dan renjatan yang sesuai dengan keluarnya darah, timbulnya perlahan-lahan. Betul sekali. Untuk Ibu Lilit, apakah yang dimaksud dengan plasenta previa? Ari-ari tertutup sehingga terjadinya pendarahan. Iya, betul sekali. Berarti ibu-ibu sudah paham ya mengenai plasenta previa. Iya. Baiklah, setelah selesai kita melakukan penyuluhan, saya berterima kasih untuk waktunya kepada ibu-ibu sudah meluangkan waktu. Semoga kita sehat-sehat selalu, dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.